Kakak lupa nge-record nih. Oke, next ya. Lagi lanjut. Semoga suaranya kakak tidak putus-putus di kalian. Dong, balik ulang ya. Maafkan kesalahan teknis ini ya adik-adik. Oke, next. Yang keempat ada unsur keagamaan. Hayo, apa itu unsur keagamaan? Meliputi apa aja itu unsur keagamaan? Yang berhubungan dengan agama-agama. Ini nggak bisa ini ya, langsung gitu ya. Unsur keagamaan, ya salah satunya ada kitab suci. Alkitab, Zabur, Al-Quran, maupun kitab suci yang lain. Pasti menggunakan huruf kapital. Jadi segala unsur keagamaan. Yang kedua, unsur keagamaan itu ada jenis agamanya juga. Ya kan? Jadi semua agama, Konghucu misalkan, ya berarti K-nya ditulis menggunakan huruf besar. Tempat ibadah juga termasuk masjid, wihara, pura, dan sebagainya. Jadi karena masuk ke ranah keagamaan. Oke, hari perayaan, Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Nyepi, kemarin kan baru hari Nyepi itu ya. Ya, jadi mereka sedang merayakan. Nyepi berarti juga menggunakan huruf kapital. Dan yang terakhir ada nama Tuhan. Tuhan yang Maha Esa. Jadi misalkan kalian cuman mengucapkan atau mau menulis kata Tuhannya aja. Menggunakan huruf besar, Kak? Iya, harus menggunakan huruf besar. Segala sesuatu yang merujuk kepada ketuhanan. Nah, ini nih, Kakak ada contoh lagi. Bimbinglah aku ke jalanmu, Tuhan, ke jalanmu. Kenapa munya besar? Karena munya ini merujuk ke Tuhan, bukan jalanmu, jalannya manusia ya, atau jalannya sahabat kalian atau pacar kalian, bukan. Tapi jalanmu ini punyanya Tuhan, munya menyebut Tuhan, akhirnya dia harus menggunakan huruf kapital. Gampang ya? Cukup diingat-ingat aja, karena ini sudah termasuk aturan bakunya. Next, ada unsur awal jabatan yang diikuti keterangan jabatan. Bentar ya. Jabatan, yuk. Jabatan itu apa aja yang kalian ketahui nih? Unstable. Maaf, pemirsa semuanya, di sini internetnya down lagi. Oke, jabatan apa yang kalian tahu nih? Jabatan, misalkan kayak di perusahaan ada jabatan apa? Manajer, Kak? Iya, termasuk jabatan. Ketua RT jabatan nggak, Kak? Ayo, ketua RT jabatan nggak kira-kira? Andin? Iya. Iya, Kak. Ya, jadi jabatan itu adalah orang yang memiliki apa ya, dipercaya oleh orang lain untuk melakukan sesuatu ya, untuk memimpin suatu kelompok dan sebagainya. Ketua RT, ketua RW, ketua OSIS pun itu juga termasuk jabatan. Apalagi presiden ya, sudah jelas kalau presiden itu memiliki jabatan yang sangat tinggi. Berarti harus menggunakan huruf kapital, Kak. Iya, tapi kita masuk lagi dan perhatikan aturannya. Tapi jabatannya itu diikuti oleh keterangan. Berarti gimana, Kak, keterangan? Sebentar. Keterangannya adalah bisa berupa nama, bisa berupa tempat dia memerintah, bisa berupa perusahaan atau nama perusahaan tempat dia menjabat. Misalkan nih contohnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Apakah nama jabatannya ada keterangannya? Iya, ada namanya Pak Presidennya di sini. Berarti otomatis presidennya menggunakan huruf kapital. Nah, ini nih yang nggak ada nama orangnya nih, cuman keterangan tempat, tapi tetap dia termasuk keterangan. Gubernur Irian Jaya, berarti dia harus menggunakan huruf kapital juga. Manajer Maju Jaya Top, jadi ini keterangannya berupa nama instansi yang dia pimpin atau nama perusahaannya. Ya, paham ya? Yuk, kakak punya soal nih. Yang pertama, ayahnya telah dilantik menjadi wali kota kemarin malam.
Ya, ayahnya telah dilantik menjadi wali kota kemarin malam. Ada soal lagi nggak? Oke, coba nih. Dari satu kalimat yang sudah kakak bacakan tadi, manakah yang ditulis menggunakan huruf kapital? Ini di unmute semua ya. Kak, slide-nya hilang. Oh iya, sebentar. Ini coba speakernya dinyalakan ya, biar kita bisa berinteraksi. Kayaknya kalian juga tertib, nggak ngobrol sendiri. Bisa langsung ini ya, dinyalakan. Bentar. Oke, yuk. Dari slide-nya nih, manakah yang ditulis menggunakan huruf kapital? Ayahnya telah dilantik menjadi wali kota kemarin malam. Yang mana, guys? Ayahnya. Ayahnya, pintar, awal kalimat. Terus, apalagi? Wali kota. Wali kota. Kenapa, Dit, wali kota? Jabatan soalnya, Dit. Ya. Iya. Nah, bedanya apa dengan kalimat kedua? Ayahnya telah menjabat sebagai direktur Siantar Top kemarin. Beda nggak antara kalimat satu dan kalimat dua? Beda, Kak? Ya beda, Kak. Beda. Kalimatnya aja beda, Kak. Yuk, berarti salah satunya ada yang tidak menggunakan huruf kapital untuk jabatannya. Yang mana nih? Kalimat satu atau kalimat dua nih? Kalimat dua. Kalimat satu nggak sih, kok? Kalimat satu. Kalimat dua. El-elan ya akhirnya. Oke, kita cross check. Siapakah pemenang undian hari ini? Jawabannya adalah ya, kalimat nomor satu ternyata jabatannya tidak menggunakan huruf kapital. Kenapa? Oh, aku betul. Andin mendapatkan 500.000. Adiatma membayar Andin 500.000 ya. Jadi ini yang kedua, karena dia ada keterangan Siantar Top usahanya. Oke, jelas ya sampai sini ya. Jadi unsur jabatan itu yang cuma diikuti. Nyalain. Ya. Oke, next. Aturan selanjutnya. Huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Bangsa berarti bangsa Indonesia, bangsa Inggris, ya kan? Terus bangsa negara dan sebagainya. Suku Jawa, Madura, dan sebagainya. Termasuk bahasa juga. Tapi ternyata, oh ini kakak salah ketik nih. Jadi yang ini, marka keturunan bangsa Inggris. I-nya besar benar. Tetapi dia menggunakan bahasa Madura. Jadi ini bahasanya kecil ya guys. Ini kayaknya typo karena otomatis dia kapital sendiri. Jadi yang ini, yang cuman kakak merah-merahkan ini, yang harus ditulis menggunakan huruf kapital. Jadi sukunya, misalkan nih, suku Baduy. S-nya nggak perlu besar, tapi cuman Baduinya aja yang besar. Jadi seperti itu aturannya. Ayahnya adalah suku Jawa yang mahir berbahasa Jepang. Nah, kayak gini nih, sukunya nggak perlu kapital, cukup nama keterangannya saja. Jawa, Madura, Bugis, Batak mungkin, Jepang, Cina, dan sebagainya. Oke, kakak kasih soal lagi nih. Narya memang bukan orang Inggris, tetapi dia suka berbicara ke Inggris-Inggrisan. Yuk, silakan speakernya dinyalakan. Siapa yang mau jawab nih? Kira-kira mana yang harus ditulis menggunakan huruf kapital? Hening semua? Atau ini kakak unmute? Coba Bram deh. Bram biar nggak ngantuk, Bram. Masih nyambung nggak ke kakak, Bram? Apanya? Orangnya. Oh ya. Iya, jangan-jangan dia tidur. Ayo, Bram atau Avi atau siapa lagi tadi? Banyak banget nih. Narya sama Inggris. Narya sama Inggris, orang Inggris. Narya sama Inggris. Biru nakalan. Narya menurut kalian menggunakan huruf kapital. Pasti nama orang juga awal kalimat. Orang Inggris. Tetapi dia suka berbicara ke Inggris-Inggrisan. Ini nggak kapital, Ta? Enggak. Enggak. Kakaknya bocor. Kan kata sifat. Iya. Oke, kita buktikan. Apakah kalian benar
Betul, jelas benar. semuanya mendapatkan 1 juta rupiah ya. Iya, kenapa sih Kak kok ke Inggris-Inggrisan itu tidak termasuk menggunakan kapital? Karena dia cuman bersifat ke Inggris-Inggrisan. Jadi dia tidak resmi atau tidak benar mengucapkan bahasa Inggris. Bisa aja dia menggunakan campur kode bahasa Indonesia terus dicampur-campur sama bahasa Jawa, terus ada satu kata yang dicampur dengan bahasa Inggris ya kan. Jadi dia tidak termasuk menggunakan bahasa Inggris. Buangan dah. Jelas ya sampai sini adik-adik? No, nggak bisa ini. Oke, next. Aturan selanjutnya digunakan sebagai huruf pertama nama hari, bulan, dan tahun. Nah, ini pasti sudah sering kalian lihat. Ya, sudah sering kalian lihat sejak SD. Ia lahir di bulan Desember saat musim puncak hujan. Ada keterangan Desember. Ulang tahunnya tepat di hari Lebaran di tahun Hijriah. Ya, kayaknya soal yang nomor 2 nih yang agak membingungkan. Yuk, coba kalian jawab lagi nih. Kakak sudah kasih clue kalau huruf pertama nama hari, bulan, dan tahun termasuk menggunakan huruf kapital. Yuk, siapa? Ada yang bisa jawab untuk soal nomor 2, ulang tahunnya? Mungkin ada yang berulang tahun hari ini? Ayo, ulang tahunnya tepat di hari Lebaran di tahun Hijriah. Manakah yang menggunakan huruf kapital? Hijriah. Hijriah. Oke, Adit menjawab Hijriah. Untuk yang lain, ada jawaban yang lain mungkin? Mau berdebat di sini boleh, silakan. Kakak Afid karena menjawab sudah... Hijriah. Ya, Hijriah aja tadi. Desember Lebarannya enggak, pasti. kan? Desember pasti ya, karena sudah jelas ya. Ini nih, musim puncak hujan. Enggak. Sepertinya tidak. Sepertinya tidak, karena tidak spesifik mungkin ya. Ayo cewek-ceweknya, jangan kalah sama grup cowok. Ini kalian cewek-ceweknya sambil... Benar. Kak Kira sambil maskeran gitu ya, sambil dengerin kakak. Enggak ya? Hana. Coba Hana nih, kakak belum dengar suaranya Hana. Yang mana Han? Hana? Tidur ya dia ya? Oke, kita buktikan saja karena tidak ada sahutan. Oh, ternyata internetnya kakak yang unstable. Maafkan ya pemirsa. Oke, sudah mulai ya. Maaf, internetnya agak down. Jawaban yang benar adalah, ya, Desember menggunakan huruf kapital, awal kalimat pasti tidak perlu ditanyakan, dan hari Lebaran juga termasuk. Kenapa, Kak? Karena Lebaran itu dianggap sebagai hari perayaan keagamaan atau kepercayaan. Karena itu dia juga termasuk kapital. Hijriah juga ya, karena tahun. Tahun ini bukan maksudnya tahun 1993, karena yang namanya tahun itu ada banyak banget selain angka. Misalkan tahun gajah, tahun Hijriah, tahun apa lagi ya? Oh, tahun Masehi ya juga termasuk menggunakan huruf kapital. Oke, paham ya? Nah, aturan selanjutnya. Banyak ya aturannya? Iya, nggak apa-apa ya. Jadi ini kakak harap kalian bisa hafal, at least tahulah. Oh iya, diingat-ingat. Kalau ternyata memang ini harus menggunakan kapital, ini harus disertai keterangan dan sebagainya. Karena soal ini pasti keluar di UN. Nggak ada soal yang tidak akan keluar di UN, ini ya, apa maksudnya materi ini. Nggak mungkin nggak ada. Oke, jadi huruf pertama nama geografi. Masih UN kah? Iya, mungkin, bisa jadi. Karena belum ada pengumuman resmi. Ya kan? Terus kalau misalkan nggak keluar di UN, Kak, lo kan kalian nanti bakalan nulis skripsi juga, ya kan? Mungkin bisa nulis apa itu namanya surat juga, mungkin ada proposal, karang taruna mungkin ya. Nah, semuanya juga menggunakan aturan dari Bu Ebi sekarang, ya. Oke, next unsur geografis. Nah, yang pertama, jadi ini dibagi menjadi beberapa bagian, guys. Yang pertama ada jalan, desa, kota, wilayah, dan negara. Tapi kalian ingat-ingat kalau aturan ini ternyata juga menggunakan kapital sama apanya ya, keterangan ininya ya, jalannya, negaranya. Lah, dia juga ikut
besar hurufnya. Jadi tidak hanya keterangan aja. Kenapa Kak? Karena dia masuk ke unsur geografis. Apa itu Kak unsur geografis? Kalau kalian lihat di atlas atau peta, ya kan, dia akan keluar di Google Maps sederhananya, ya kan pasti akan keluar. Karena itu, karena dia termasuk unsur geografis, semuanya ini masuk, akhirnya keterangannya ini juga masuk. Kotanya juga besar. Desa misalkan, desa apa Bram? Desa Jombang di desamu, di tempatmu Bram. Desa Tanggungan misalkan, ya kan, D-nya ikut besar, tanggungannya juga ikut besar. Jadi diingat-ingat ya untuk aturan unsur geografis yang pertama. Ini Jerman ya guys, bukan Jermasen. Next. Nah, aturan yang kedua tentang unsur geografis, nama pantai, gunung, pegunungan, samudra, selat, bukit, dan sebagainya. Ini juga bisa kalian lihat di peta atau atlas. Ya, biasanya ada yang gambar segitiga-segitiga itu loh guys. Terus ada yang bergelombang, oh itu menunjukkan laut yang warna biru, yang warna hijau, nah kayak gitu. Dia juga menggunakan huruf kapital nih untuk keterangan apanya ya, lokasinya ya, Pantai Arjuna. Tapi dia diikuti keterangan, baru dia ditulis kapital. Contoh yang lain, Pantai Malang Selatan. Pantai Arjuna ini nama, Malang Selatan ini mungkin keterangan wilayah atau tempat. Pegunungan Himalaya, ya kan? Berarti dia diikuti oleh keterangan. Jadi pegunungannya, pantainya, danaunya juga menggunakan huruf kapital. Oke, kakak kasih soal. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu, karena sudah banyak sekali nih yang harus kalian ingat. Atau kakak neranginya kecepatan, silakan. Dikasih saran. Oke, soal yang pertama. Irma dan keluarganya akan berencana ke Selat Lombok di bulan Juni. Manakah yang ditulis kapital? Irma. Irma. Selat Terus? Lombok. Selat Lombok. Selatnya juga Sama berarti Juni. ya. Selat Lombok, terus? Kayaknya Kayaknya Juni. Bulannya ikut nggak bulannya? Sambil mengetes ingatan ya. Bulannya ikut nggak? Atau Juninya aja? Itu jawaban dari, oh, maaf, unstable. Oke. enggak. Ayo. Yang lain, teman-teman yang lain mungkin? Yang sambil maskeran, yang sambil makan, ya kan? Yang sambil minum es, yang sambil rebahan. Ya, hilang. Disconnect. Kak, di unmute dulu Kak, itu masih mute Kak. Oh iya, Nah. sudah. Oh iya, ternyata kita sudah ini ya, hampir sudah 30 menit ya. Oke, sebentar, kakak absensi dulu ya, karena sepertinya ini sudah lengkap. Sebentar. Mana sih back screen-nya? Oh iya, maafkan aku. Cepet ya perasaan ya. Oke banget ya. Oke, sudah. Unstable. Ini sebentar, ini PowerPoint-nya masih terlihat nggak? Nggak. Mati. Nggak. Hilang. Oh ya, jadi Hafid sudah menyumbangkan jawabannya. Jadi Hafid menjawab Irma, Selat Lombok, dan Juni. Langsung Fit. Malu-malu kucing mungkin ya. Oke, kakak lanjutkan sebelum kakak tutup sesi yang pertama. Duh, mana guys? Kok hilang ya? Bentar ya. Nah ini. Oke. Ternyata masih ada soal lagi, maafkan aku. Banyak karyawan yang membatalkan wisata ke beberapa pulau. Yuk, ada perbedaan antara kalimat yang pertama dan yang kedua. Kalau ini tadi ada yang menjawab Irmanya, terus ke Selat Lombok dan Juninya, bagaimana dengan kalimat kedua, selain kata banyak, yang harus ditulis kapital? Yang mana nih? Apa? Wisata, pulau.
Yang mana? Oh, ada Amber dan Naindra juga. Banyak. Banyak. Kata apa banyak? Iya, banyak. Awal ya. Oke, langsung aja, Kak. Kita lihat kunci jawabannya. Yang pertama, benar jawabannya Hafid. Tadi Adit juga ya menjawab seperti ini. Iya, untuk kalimat yang kedua ternyata cuman banyak aja. Jadi beberapa pulaunya ini tidak menggunakan huruf kapital karena tidak diikuti oleh keterangan. Oh, sudah pinter-pinter ya kelas 12 IPA ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oh ya, Adit mau ganti laptop juga. Ya udah, kalau gitu untuk sesi pertama ini kakak akhiri, nanti kakak kasih break 5 menit ya guys. 5 menitan, nanti kakak share lagi linknya di grup kelas 12. Oke, silakan beristirahat dulu. Dadah. Dadah.